Ervin? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Tidak mengganggu toh. Iya, ada apa nih? Saya ingin merepoti Bu Nurul. Besok itu saya ingin melakukan coaching. Oh, gitu. Ya, nah, saya ingin Bu Nurul itu menjadi pengamat saya seperti itu Bu Nurul. Wah, luar biasa sekali. Jadi ini mau melakukan praktik coaching dan saya jadi pengamat. Oke. Iya, betul. Oke, bisa saja. Ngomong-ngomong itu untuk rubrik nilainya sudah ada ya, apa yang harus kita kembangkan dan kita nilai apa gitu? Iya, sudah Bu Nurul, sudah Oh, ada. iya. Sudah saya siapkan, besok insya Allah saya beritahukan ke Bu Nurul. Oke. Kemudian untuk kegiatan itu nanti kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Ervin kembangkan? Dari ini adalah pendengar aktif sama pertanyaan berbobot. Oh, nanti. Iya. Oke. Kalau secara spesifik gitu, Bu Ervin? Spesifiknya Gimana? nanti saya ingin melakukan pendengar aktif Bu Nurul. Oh gitu. Oke, Jadi secara saya- spesifik, Bu Ervin ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif. Iya, gitu betul ya. Bu Nurul. Oke. Yang Nah, satu itu saja. dari itu kira-kira indikatornya apa kalau Bu Ervin itu sudah bisa mendengarkan dengan aktif? Indikatornya apa namanya? Jadi saya mendengarkan itu secara aktif dan saya menjadi pendengar yang memperhatikan itu. Nah, gitu. jadi saya mendengarkan orangnya, ya coachingnya dengan itu, aktif. ya coachingnya dengan aktif Oke. dan memberi masukan ini. Oh gitu. Oh iya, ya udah besok saya siap untuk melaksanakan itu. Selamat melakukan coaching, semoga Oke. berjalan dengan baik. Oke, ya. terima kasih Bu Nurul. Ya, sama-sama. Oke, selamat siang. Selamat siang. Monggo. Enggak Bu Cepi ya? Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu Marta. Ervin, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Marta sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat tuh. Oke, monggo. Iya. Maaf mengganggu waktunya ya Bu Ervin ya. Kemarin kan sudah saya telepon. Iya, ya. kemarin sudah janjian Iya. ya. Mohon minta waktunya ini Bu Ervin. Saya itu akhir-akhir ini ada yang sedikit mengganjal gitu. Bukan sedikit ya, banyak mungkin ya Bu Ervin ya. Jadi selama ini itu ada murid saya yang kelihatannya itu mengalami keterlambatan dalam mengikuti pembelajaran Bu Ervin. Sebetulnya itu sudah lama. Kemudian saya berpikirnya dari seluruh murid saya kan hanya 4 yang mengalami keterlambatan, dan pikir saya itu alah 4 aja nggak apa-apa, nanti saya beri materi tambahan atau saya beri penguatan lagi begitu. Tapi seiring berjalannya waktu itu kok semakin berat gitu ya Bu Ervin ya. Masa setiap hari saya itu harus memberikan materi tambahan terus begitu Bu Ervin. Kemudian seiring berjalannya waktu itu saya kan mengikuti pelatihan, ada wawasan, ada pengalaman terkait pembelajaran berdiferensiasi Bu Ervin. Jadi saya itu sebenarnya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya terkait ada beberapa siswa saya yang mengalami keterlambatan dalam pembelajaran gitu. Nah, itu sebenarnya bagus sekali nggih Bu Marta. Iya. Untuk pembelajaran diferensiasi itu. Nah, tujuannya dalam komunikasi ini Bu Marta ingin Ya, saya itu ingin, yaitu tadi Bu Ervin, saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan menerapkan pembelajaran itu, saya ingin supaya murid saya itu dapat Bu Ervin ya, dapat secara nyaman, bahagia. Kemudian saya juga bisa melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian saya juga bisa mengembangkan potensi murid saya berdasarkan minat belajarnya seperti apa, kemampuannya seperti apa, begitu Bu Ervin. untuk rencana kedepannya dari tujuannya panjenengan itu apa Bu? Tujuannya itu ya rencananya ya Bu Ervin ya. Rencananya mau Iya, iya. ngapain? Iya.
4 siswa seperti Iya. itu. Rencananya ya saya itu tadi Bu Ervin, saya kan sudah sedikit banyak sudah mengetahui pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, melihat dari aspek mana gitu ya. Jadi kita itu harus mendiagnosis kebutuhan belajar murid itu apa aja. Kalau berdasarkan pembelajaran jurusan ini kan ada 3, Iya. yaitu kesiapan belajar, minat belajar, kemudian yang ketiga itu adalah profil belajar murid. Nah dari situ saya itu ingin menerapkan strategi berdiferensiasi konten, proses, kemudian berdiferensiasi produk, begitu Bu Ervin. Nah itu tadi Bu Ervin, saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu tadi, tapi saya itu mungkin karena itu masih awam ya, jadi mungkin saya juga inginnya lebih banyak mencari referensi terkait pembelajaran diferensiasi. Nah, itu kalau sudah terencana seperti itu, ada rencana lain nggak Bu Marta? Rencananya penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu ya nanti rencananya mungkin saya lebih bisa membuat ini Bu Ervin ya, mungkin ya bisa membuat lembar observasi begitu ya, lembar observasi terkait minat peserta didik, gaya belajarnya itu pengennya yang bagaimana. Mungkin saya bisa membuat lembar observasi itu, kemudian nanti rencananya saya sebarkan ke anak, kemudian diisi anak. Dari situ saya mungkin bisa menjadi, oh anak ini ternyata ingin belajar yang seperti ini, oh anak yang ini terutama atau anak yang tertinggal tadi gitu Ya, nah dari rencana panjenengan tadi sudah bagus sekali ya Bu Marta. Iya. Ada kendala enggak kira-kira? Kendalanya ya mungkin kita lebih meluangkan waktu ya Bu Ervin ya, karena kan menyusun modul ajar maupun RPP itu kan juga butuh konsentrasi yang tinggi, butuh waktu, kemudian juga butuh komitmen. Sebetulnya kendalanya itu saya pikir kok dari diri kita sendiri ya. Jadi jangan sampai kita hanya sekali melakukan itu kemudian selanjutnya sudah kita lupakan. Saya pengennya dari hati saya tergerak untuk itu tadi Bu Ervin, melakukan itu secara berkelanjutan. Jadi continue. iya. Jadi yang menjadi kendala mungkin dari diri saya harus tetap fokus, saya harus komitmen yang tinggi untuk melakukan pembaharuan dari pembelajaran saya. Kira-kira kapan Bu Marta untuk mengeksekusi itu? Saya kira kalau untuk mengeksekusi itu, untuk menerapkan itu ya Bu Ervin ya, saya inginnya ya secepatnya Bu Ervin ya, supaya anak didik saya terutama yang 4 itu tadi bisa segera permasalahan ini segera saya atasi. Kemudian keempat anak didik saya ya, walaupun anak didik saya itu katakanlah kalau disuruh lari, ibaratnya kalau disuruh nilai yang paling bagus itu kan sulit kalau memang kemampuannya segitu. Nah dari situ saya ingin ya itu tadi Bu Ervin ingin segera ingin secepatnya. Mungkin besok saya akan menyusun modul ajarnya, kemudian saya juga akan menyusun lembar observasinya, kemudian saya bagikan ke anak. Setelah lembar observasi itu nanti saya dapatkan dari anak, nanti saya bisa menyusun strategi pembelajaran yang baik, yang berpihak pada murid. Itu sebuah rencana yang luar biasa sekali Bu Marta, idenya cemerlang sekali. Semoga dilancarkan dalam penerapannya, dalam aksi nyatanya itu dilancarkan. Insya Allah Bu Ervin, terima kasih atas dukungannya Bu Ervin ya. Sama-sama, sudah meluangkan waktu. Bagaimana sekarang rasanya Bu Marta? Alhamdulillah jadi plong ya. jadi lega Bu Ervin. Jadi saya ada teman untuk berdiskusi, ada teman untuk mengeluarkan unek-unek, yang semuanya itu inginnya ya saya ingin melakukan yang terbaik lah. Betul sekali. Jangan suka-suka Bu Marta.
kalau Iya, ada nanti- apa-apa. Nanti pokoknya insya Allah minggu depan semoga rencana saya segera terrealisasi Bu Ervin ya. Nanti misalnya kalau ada kendala saya hubungi Bu Ervin lagi, bisa Bu Ervin. Insya Allah saya selalu ada waktu. Iya. Kalau nanti nggak repot kita bisa bertemu seperti ini. Kalau repot bisa via WA. Iya. Nggak apa-apa nggih. Ya, tidak apa-apa Bu Iya. Ervin. Terima kasih Nggih, atas waktunya sami-sami. sekali lagi dan mohon dukungannya agar saya bisa melakukan rencana saya dengan maksimal begitu. Betul. Semoga Bu Marta sukses dalam Amin. menjalankan aksi nyata ini. Amin, amin. Terima kasih Bu Iya, Ervin. sama-sama. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu Ervin? Alhamdulillah sudah selesai ya kegiatan coachingnya. Ya, alhamdulillah udah agak plong Bu. Oh iya, udah rasanya udah lega ya. Iya. Oke, gini Bu Ervin, dari kegiatan coaching tadi, kira-kira apa nih yang sudah Bu Ervin lakukan untuk mendengarkan aktif? Jadi sebagai pendengar aktif seperti apa ya yang sudah Ibu usahakan gitu? Nah, tadi itu saya sudah mendengar dengan seksama, terus apa namanya pengamatan penuh dengan coachingnya seperti itu Bu Nurul, sesuai dengan indikator yang sudah saya tulis di rubriknya kemarin. Oh iya benar sekali Bu Ervin. Jadi benar sekali ya. Tadi saya di sini ada catatan pengamatan saya. Dan tadi Bu Ervin itu dalam kegiatan coaching sudah melakukan alutita, juga sudah bisa mendengarkan dengan baik. Kemudian Bu Ervin juga sudah melakukan kehadiran penuh seperti itu. Ya, mungkin hanya perlu diperbaiki sedikit-sedikit aja deh untuk kedepannya. Oke, Gitu. terima Mungkin kasih. ada catatan saya nanti ya. Oke. Kemudian Bu Ervin, kalau untuk kegiatan coaching selanjutnya kira-kira apa ya yang ingin Bu Ervin kembangkan lagi selain apa namanya mendengarkan aktif tadi? Mungkin saya ingin mengajukan ini ya, untuk lebih ini pertanyaan yang lebih berbobot. Oh gitu. Ya, Ya. oke. Pertanyaan yang berbobot itu nanti saya kan ini sudah berdengar aktif, terus nanti pertanyaan yang berbobot. Iya. Oke. Iya. Mohon maaf, Bu, Ini ini ganteng Bu. sekali ini anaknya ya. Iya, mohon maaf. Oh iya, enggak apa-apa, berarti ya semangat Bu Ervin ya ini. Oke. Di samping kerempongannya dengan si kecil masih bisa melakukan coaching dengan baik gitu ya. Ya, Oke. semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Amin, mengembangkan amin. kompetensi coaching yang lain lagi. Amin. Saya siap mendukung dan membantu Bu Ervin. Oke, terima kasih banyak Bu Nurul. Iya, sama-sama. Oke, selamat siang. Selamat Monggo. siang. Apa kabar Bu Marta? Ya Allah, sehat ya Bu ya. Cantik aja ini. Alhamdulillah Bu Nurul Iya. juga kelihatannya Iya. semangat sekali hari Iya, ini Bu Nurul. iya ini Bu Marta, ini saya mau minta bantuan nih. Lagi semangat ini. Apa Iya. Bu Nurul kira-kira? Jadi gini, saya kan mau ada kegiatan coaching nih. Nah, saya ini bisa membantu saya mengamati dan menilai kompetensi saya sebagai coach. Begitu Bu Marta. Gimana? Kira-kira bisa nggak ya? Insya Allah bisa Bu. Jadi Bu Nurul ingin saya menjadi pengamat begitu ya Bu, Iya, untuk iya. kegiatan coachingnya Bu Nurul. Tapi nanti rubrik penilaiannya sudah siap ya Bu ya? Iya, jadi nanti saya Penilaiannya apa menilai saja, untuk gitu. kompetensi sebagai coach gitu. Oh iya. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Nurul kembangkan dari kegiatan coaching nanti Bu? Ya, itu saya mau mengamati nanti kompetensi terkait lisensi penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan terakhir nanti bagaimana saya akan membuat pertanyaan bobot gitu, Marta. Nah dari kompetensi itu tadi mungkin lebih spesifik lagi yang ingin dikembangkan apa Bu Nurul? Oh ya, nanti saya yang ingin saya kembangkan terutama itu untuk yang mendengarkan aktif, Marta. Sebagai pendengar aktif Iya, ya Bu ya. iya. Nah dari kompetensi tersebut nanti kira-kira indikator ketercapaian tujuan pengembangan Bu Nurul nanti seperti apa Bu? Karena saya ingin mengembangkan yang mendengarkan aktif itu ya, berarti saya nanti ketika kegiatan coaching saya ingin benar-benar mendengarkan apa yang coach sampaikan kepada saya. Jadi saya benar-benar ingin mendengarkan dengan seksama. Dengan begitu saya berharap nanti bisa juga mencatat mengambil kesimpulan dari kata kunci apa yang disampaikan oleh coach saya. Begitu Bu Marta. Oh begitu ya. Kalau itu rencananya Bu Nurul tentang pembelajaran coaching nanti insya
Allah saya siap membantu ya Oh, iya. Bu Nurul ya. Dan itu tadi rubrik penilaiannya yang penting sudah ada. Iya. Nanti saya tinggal cetak atau mungkin mengisi apa yang kurang begitu ya Bu Nurul ya. Iya. Ya. Ya, terima kasih Bu Marta. Iya. Ini insya Allah pelaksanaannya besok ya Bu Marta ya. Iya. Sekolah saya. Iya Bu Nurul. Terima kasih. Iya, sampai jumpa kembali besok ya Bu Nurul ya. Ya Terima Allah, kasih. lama tidak jumpa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu Nurul. Ya. Terima kasih Bu Nurul sudah meluangkan waktunya untuk saya. Oh iya, enggak apa-apa. Kebetulan longgar ini, banyak waktu luang nih saya hari ini. Gimana Bu Erwin? Ada apa nih? Gini Bu Nurul, saya tuh ada permasalahan sedikit tentang apa ya? Kadang tuh saya tuh bingung untuk membagi-bagi waktu itu loh. Oh gitu. Iya, Jadi Bu Erwin sedang Iya. susah kalau karena lagi sibuk nih banyak kegiatan. Betul sekali. Oh, Itu gitu. bagaimana guys? Jadi saya tuh pengennya tuh semua terlaksana dengan baik gitu loh. Oke. Tapi kebentur gitu. Oke. Jadi gimana nih? Dari diskusi kita hari ini, Bu Erwin pengen hasil yang gimana nantinya? Pengennya semuanya ya tertata dengan rapi. Saya punya jadwal. Saya punya katakan saya bisa. Pertama, saya bisa untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik. Kedua, saya bisa menjadi bisa mengerjakan tugas-tugas IGP. Kan lagi ini ya tugasnya. Yeah. Terus habis itu bisa ngurusi rumah dan lain sebagainya gitu loh Bu Nurul. Saya tuh kadang galau kayak gitu tuh. Iya. Oh jadi intinya Bu Erwin ini lagi bingung karena banyak tugas di CGP, banyak tugas sebagai guru, tapi juga pengen tetap menjadi ibu rumah tangga yang baik. Oke. Terus kira-kira gimana? Sejauh ini rencana Bu Erwin apa nih? Kalau untuk saat ini sih saya sudah melakukan tuh menulis apa itu note di laptop kayak gini tuh. Saya tuh Oh, gitu. di kertas kecil gitu saya tulis apa yang harus saya kerjakan gitu. Gimana? Nah. Ada lagi nggak kira-kira yang lain? Enggak, untuk saat ini cuma itu saja. Oh gitu. Kira-kira seperti apa rencananya Bu Erwin itu untuk di notes-nya itu? Nah, biasanya saya kalau mau mengerjakan ada tugas apa gitu ya, saya tulis di situ. Mengeprint apa, saya tulis di situ. Jadi saya mulai setelah mengajar nih saya mau ngapain, saya tulis di situ. Ngeprint apa, menyelesaikan tugas apa dan lain sebagainya itu saya tulis di situ. Biasanya dan kalau sudah selesai, itu saya kasih tanda leres gitu loh. Oh. Biar ini aku udah selesai nih Oh gitu. iya. Wah, kalau begitu kira-kira ada nggak kendala lain gitu selain ketika melaksanakan itu ada nggak yang mendukung atau mungkin ada kendala yang dihadapi Bu Erwin gitu? Ada kadang Iya. itu terbentur. Ada yang 1-2 tidak terlaksana gitu loh. Nah kalau seperti itu gimana Bu Erwin cara mengatasinya? Kejar-kejaran. Selain itu mungkin ada yang lebih baik idenya mungkin. Masa kejar-kejaran sih? Iya biasanya gitu, biar kejar-kejaran waktu. Kalau malam gitu kan sudah capek nggih. Kadang saya memaksimalkan waktu di jam-jam ketika anak sudah tidur lebih jam 9 malam sampai jam 12, jam 11 itu saya memaksimalkan waktu di situ. Nah itu Biasanya. itu bagus itu berarti kan tetap sudah punya waktu luang Ya. untuk memaksimalkan. Nah mungkin itu bisa ditindaklanjuti Bu Erwin. Ya itu aja. Atau mungkin punya rencana lain, mungkin Bu Erwin punya ide apa gitu, mungkin selain memaksimalkan waktu di waktu luang itu sendiri. Untuk saat ini Belum ya. untuk saat ini cuma itu. Jadi saya cuma membuat itu note biar nggak lupa sebenarnya itu Iya, note-nya itu. iya. Karena Iya, itu kalau bagus itu. kalau kebeban banyak itu kan sering lupa ya kayak gitu tuh. Terus sama untuk hanya baru Ya, itu. ya. Ya, tapi Bu Nurul bisa iya, kalau begitu itu bisa dilaksanakan kapan ini? Sudah bisa maksudnya dilaksanakan iya, ya? itu sudah saya laksanakan Oke. untuk beberapa bulan ini. Kira-kira Bu Erwin punya orang lain yang harus mendukung atau mengingatkan Bu Erwin terkait ini? Kalau untuk itu enggak, saya bisa memanage diri saya. Sudah bagus Iya, itu saya- ya, berarti sudah ada motivasi dari dalam diri Iya, Bu Erwin. Nah, betul. itu yang penting Bu Erwin. Jadi Bu Erwin sudah punya motivasi sendiri untuk memaksimalkan waktu, kemudian membuat rencana itu tadi kan. Berarti tinggal melaksanakan saja berarti. Nah, itu bisa dilaksanakan secara konsisten itu sudah bagus Bu Erwin. Nanti semoga kedepannya ini sudah ada perbaikan. Maksud saya tugas-tugas Bu Erwin bisa terselesaikan dengan baik semuanya dengan seperti itu. Amin. Jadi gitu aja nggak ya? Maksudnya
diintenskan itu dulu iya, ya. itu dimaksimalkan dimaksimalkan. bermanfaat. Jadi Bu Ervin sudah bagus, itu sudah membuat notes, catatan, Ya, kemudian betul. tadi Bu Ervin sudah bisa memanfaatkan waktu luang untuk melaksanakan tugas-tugas. Memaksa sebenarnya. Harus, nggak apa-apa Bu Ervin. Yang penting itu Bu Ervin sudah melaksanakan itu. Betul, betul. Iya. Sip. Tinggal menunggu hasilnya, nanti saya tunggu nih kabar baiknya nih minggu. Ini Minggu kan depan. iya, minggu Ini. depan semoga sudah ada progres bagus ini ya. Siap. Iya. Kan ada tugas lagi ya minggu Iya, depan. pokoknya saya siap mendukung dan gak apa-apa datang aja ke sini, nanti kita bisa diskusi lagi untuk lebih lanjutnya. Siap. Nggih. Untuk sementara gitu aja Bu Nurul. Terima Iya. kasih motivasinya. Iya. Saya merasa terkuatkan. Gimana nih sekarang udah rasanya gimana nih? Alhamdulillah sudah lumayan tertata ya. Iya. Mau apa namanya? Mau tek apa ya? Iya, tinggal melaksanakan aja. Ya, Sudah betul, yang betul. sudah terencana tadi Intrisiknya, silakan aja, ya, dilaksanakan betul. aja itu. Seperti Ya itu. sudah. Tetap semangat ya Bu Ervin. Terima kasih Bu Nurul atas waktunya. Iya, sama-sama. Ya, seperti itu aja. Monggo. Alhamdulillah ya Bu Nurul, dari kegiatan coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Bagaimana kira-kira perasaan Bu Nurul setelah kegiatan itu? Lega sekali. Terima kasih sebelumnya Mbak Mbak sudah mengamati dan menilai saya dan kegiatan coaching yang saya lakukan. Sama-sama Bu Nurul. Nah, dari kegiatan coaching tadi, apa yang Bu Nurul lakukan sebagai pendengar aktif? Oh iya. Sesuai dengan keinginan Bu Nurul tadi ya, sebagai Iya, jadi pendengar aktif. begini, saya mencoba mendengarkan dengan aktif sehingga saya juga berusaha untuk, biasanya saya suka nimbrung nih kalau ada Iya. coach Iya. yang curhat gitu, saya ikutan Spontan ya, Bu, curhat. ya. Jadi saya menahan diri di situ. Jadi saya menahan diri untuk tetap mendengarkan sampai coach saya selesai bercerita seperti itu. Itu salah satunya. Bagus sekali. Nah, dari tadi pengamatan saya tadi Bu Nurul ya, dari rubrik penilaian yang sudah saya isi tadi, kegiatan ini sudah berjalan dengan lancar Bu Nurul, bahkan sangat lancar sekali. Bu Nurul sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, yang dimana Bu Nurul sudah menanyakan tujuan dari coach itu sendiri, kemudian mengidentifikasi permasalahan, rencana aksi nyata ke depannya seperti apa, dan juga tanggung jawab. Nah, dari kompetensi yang awal Bu Nurul kembangkan tadi kan sebagai pendengar aktif ya Bu Nurul ya. Ini saya lihat sudah bagus sekali Bu Nurul. Bu Nurul tadi dari kegiatan coaching sudah mendengarkan dengan fokus, kemudian Bu Nurul juga sudah melakukan coach dengan baik, pendengar aktif yang baik. Jadi saya rasa itu berjalan dengan lancar ya Bu Nurul ya. Terima kasih Bu. Nah, begini Bu Nurul, untuk selanjutnya kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Bu Nurul kembangkan lagi selain sebagai pendengar aktif tadi Bu? Ya, karena sebagai pendengar aktif saya sudah berhasil, insya Allah saya kembangkan, tetap saya pertahankan dan kembangkan lagi. Kemudian dengan sebagai pendengar aktif kan saya sudah bisa mengidentifikasi kata kunci nih dari coach saya. Nah, untuk selanjutnya saya ingin mengembangkan bagaimana dengan kata kunci tersebut saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Mungkin itu yang akan saya lebih fokuskan untuk kegiatan coaching-coaching yang mendatang gitu Bu Mbak. Bagus sekali Bu Nurul, saya tunggu kegiatan coaching selanjutnya. Mudah-mudahan nanti apa yang ingin Bu Nurul rencanakan berhasil dengan baik dan lancar. Iya, terima kasih Bu Marta. Sama-sama Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Nurul. Iya Bu Marta. Monggo Bu Nurul. Iya, terima kasih Bu. Ya, ada apa datang ke sini? Iya, seperti yang tadi malam saya sudah WA. Iya, saya Bu Nurul. Kalau kita sudah janjian ya. Ya, terima Iya, kasih. gimana, Bu Nurul? Terima kasih loh waktunya untuk hari ini. Gini, saya kayaknya butuh di coaching nih hari ini Bu Marta. Iya Bu Nurul, bagaimana ini? Kebetulan saya juga nggak terlalu sibuk ini. Wah, terima kasih sebelumnya. Iya. Jadi gini, saya kan Bu Marta ngajar di kelas 8 ya. Iya. Sekarang itu dan usia-usia kelas 8 itu kayaknya mereka tuh kan ABG yang masih labil gitu. Jadi kadang Iya.
emosinya tuh wow, luar biasa sekali. Jadi mah agak sulit dikendalikan gitu Bu Marta. Selain itu mereka tuh kayaknya pergaulannya gimana ya, suka ngeblok ngeging gitu loh gitu. Ingin bercerita tentang itu ya Bu Iya, Nurul, yang iya, selama ini iya. yang jadi unek-unek gitu ya Bu Iya. Nurul ya. Nah Bu Nurul bisa mungkin diceritakan lebih detail lagi yang Oh bagaimana gini, jadi gini, tujuan saya gini Bu Marta. Jadi saya tuh pengennya mereka tuh punya apa ya namanya, kompetensi sosial emosionalnya itu bisa mantep gitu loh. Jadi nantinya kedepannya itu bisa mengikuti ketika proses pembelajaran itu merasa aman, nyaman dan senang, bersemangat gitu. Cuman ya itu tadi masih ada kendala-kendala ketika kadang mereka masih pilih-pilih teman, kadang suka ada yang sedih berlebihan, senang berlebihan juga. Jadi sulit mengendalikan emosi gitu Bu Marta. Jadi kira-kira tujuan Bu Nurul nanti setelah diskusi ini apa Bu Nurul? Nah, jadi saya tuh pengennya tuh gini, mengembangkan kompetensi sosial dan emosional anak didik saya gitu Bu Marta, sehingga pembelajaran saya nanti tuh jadi nyaman bagi mereka, menyenangkan, dan akhirnya bisa mencapai tujuan pembelajaran seperti itu Bu Marta. Gimana Bu Marta? Bisa juga sih Bu Nurul. Kemudian kira-kira kalau misalnya Bu Nurul ingin mengembangkan kompetensi sosial emosional tadi ya Bu Nurul ya, lantas apa rencana Bu Nurul untuk mengembangkan itu? Apa ya Bu Marta? Gini, rencana saya itu kan sebelumnya sudah ada pembiasaan baik sebenarnya di luar pembelajaran yang mengajari mereka agar memiliki emosional yang baik. Tetapi selanjutnya ini saya sebenarnya ingin menerapkan itu terintegrasi dengan pembelajaran di kelas saya seperti itu Bu Marta. Gimana Bu Marta? Ya bagus saja sih Bu Nurul ya. Iya. Jadi mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional Di ada pembelajaran bahasa Inggris gitu. yang Bu Nurul Iya. implementasikan di kelas begitu ya. Nah dari itu nanti gimana Bu Nurul rencana awalnya? Jadi rencananya nanti saya akan buat RPP dulu, ya kan? Buat RPP dulu yang menyesuaikan antara tema pembelajaran saya dan untuk melaksanakan pengembangan kompetensi sosial emosional itu ya mungkin bisa dengan, karena anak SMP mungkin di awal pembelajaran mungkin saya bisa ajak mereka bersenang-senang dulu gitu ya, mungkin mengkondisikan biar senang dan fokus pada pembelajaran dengan pemutaran video, atau mungkin dengan apa ya Bu Marta, itu loh Bu Marta, roda emosi, mungkin seperti itu, mungkin gimana Bu Marta ya gitu. Ini menarik sekali Bu Nurul ya. Iya. Jadi mungkin bisa apa namanya itu tuh ice breaking ya? Iya, itu agar mereka bisa memiliki kesadaran yang baik, terus akhirnya bisa fokus di pelajaran gitu loh. Yang sedih jadi nggak sedih lagi gitu, biar terkondisikan emosionalnya gitu Bu Marta. Bagus sekali itu Bu. Atau mungkin gini, karena saya lihat mereka tuh masih suka ngeblok juga, itu bagaimana kalau diskusi itu dulu kan sebenarnya kalau diskusi itu mereka suka milih kelompoknya sendiri nih, jadi akhirnya hanya geng-gengnya sendiri. Nah kemudian saya tuh punya ide gimana kalau pembentukan kelompok itu kita acak, sesekali kita campur-campur dari berbagai, mungkin cowok ceweknya, pinter endaknya dan sebagainya, agar mereka juga memiliki apa namanya ya, kesadaran relasinya bagus sehingga kompetensi sosialnya juga meningkat. Seperti itu gimana ya Bu Marta ya? Kira-kira Bisa juga sih Bu ya. Jadi keterampilan sosialnya juga bisa dikembangkan, kemudian keterampilan berrelasinya juga bisa dikembangkan. Itu Iya, bagus sekali Bu Nurul. iya, gitu Bu Marta. Iya. Terus misalnya kalau itu sudah RPP sudah disusun, kemudian menerapkan strategi pembelajaran itu, kemudian mungkin ada rencana lain lagi Bu Nurul? Apa ya Bu Marta? Mungkin kegiatan refleksi ya, mungkin di akhir pelajaran, mungkin itu juga sangat penting agar mereka juga tumbuh kesadaran untuk bertanggung jawab juga. Saya rasa itu juga bagian dari kompetensi sosial emosional. Itu ya Bu Marta ya. Bisa juga ya Bu Nurul ya. Iya. Nah, dari rencana Bu Nurul tadi kan wah, sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Iya, tapi Banyak saya masih sekali rencana. masih angan-angan ini Iya, Bu Marta. nggak apa-apa Bu Nurul, yang penting Iya.
masih kita sudah berangan-angan, Iya. sudah mempunyai niat, itu yang utama kan niat Iya, kita iya, itu ya. iya, Bu Nurul, iya. ya. Dan saya lihat tadi Bu Nurul rencananya sangat bagus dan luar biasa sekali. Nah, dari rencana Bu Nurul tadi kira-kira mungkin nanti ada kendala atau permasalahan yang Bu Nurul hadapi ketika membuat rencana itu? Ya mungkin sih ya, tapi pertama karena saya tetap harus koordinasi dengan kepala sekolah agar mendukung rencana saya ini. Pertama saya minta dukungan kepala sekolah, juga mungkin teman sejawat, terutama untuk pembuatan mungkin apa tadi yang namanya roda emosi dan sebagainya. Saya mungkin harus membuat itu. Mungkin kalau ada kendala bisa saya minta bantuan ke teman atau bagaimana, mungkin bisa lah nanti itu diatasi. Kira-kira insya Allah lancar, bisa lah nanti. Semoga ya Bu ya. Ya harus bisa kayaknya ya. Iya. Dan yang ini kayaknya sepertinya rencananya Bu Nurul itu sangat bagus sekali kalau saya pikir Bu, dan mudah-mudahan nanti setelah diskusi ini nanti Bu Nurul kira-kira langsung bisa menerapkannya. Nah kira-kira kapan Bu? Karena ini sudah mendesak nih ya, karena harus karena saya sudah pembelajaran kan sudah efektif nih ya. Ini insya Allah minggu ini akan segera saya buat RPP-nya, langsung menghadap kepala sekolah, kemudian menyusun perangkat yang saya perlukan, membuat roda emosi, mendownload video-video yang menyenangkan yang bisa untuk ice breaking sesuai dengan anak-anak SMP gitu. Kemudian minggu depan bisa saya laksanakan. Gitu Bu Marta. Luar biasa sekali Bu Nurul. Ya. Langsung eksekusi ya Bu Harus ya. ini kayaknya karena sudah urgent ini. Iya. Dan daripada saya galaunya tuh berkepanjangan ini ngadepin anak-anak kalau nggak segera dilaksanakan kayaknya. Nah, dari diskusi kita kali ini nanti Bu Nurul apa yang mungkin bisa dilakukan setelah ini? Ya itu tadi, saya akan segera menghadap kepala sekolah, buat RPP dan membuat segala sarana, video, mendownload video dan sebagainya untuk bisa saya terapkan. Itu Bu Marta. Semoga nanti setelah ini pembelajaran saya lebih nyaman dan menyenangkan, anak-anak sudah bisa mengendalikan emosi dengan baik dalam pembelajaran dan sudah berelasi dengan baik juga dengan teman-teman sekelas B, itu Bu Marta. Bagus sekali ya Bu Nurul ya, luar biasa sekali. Nah, dari mungkin kalau saya lihat sepertinya Bu Nurul sudah agak plong. Alhamdulillah nih. Gimana perasaannya Bu Sebenarnya Nurul? ini, sebenarnya kalau sudah jadi unek-unek, kalau sudah Di- mendapat ini iya. ya, mendapat dukungan juga, alhamdulillah Bu Marta, terima kasih nih. Iya. Jadinya lebih plong dan lebih percaya diri untuk melaksanakannya. Iya, nanti semoga bisa berhasil. Tapi nanti kalau ternyata saya ketemu kendala-kendala bisa hubungi Bu Marta lagi ya. Siap, 100% gitu ya. Iya. Alhamdulillah semangat sekali Bu. Iya, terima kasih waktunya nih. Mudah-mudahan. Saya jadi lega sekali hari ini. Mudah-mudahan nanti segala rencananya bisa diselesaikan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan siswanya mudah-mudahan juga memiliki kompetensi yang seperti Bu Nurul ini. Iya, terima kasih Bu Marta coachingnya hari ini. Iya. Semoga saya bisa Sama-sama. melaksanakan apa yang saya rencanakan. Nanti saya kabari Bu Marta minggu depan gimana hasilnya. Siap Bu Nurul. Ya. Menunggu kabar Iya. dari Bu Nurul. Terima kasih Bu Marta waktunya. Sama-sama, Bu Nurul. Assalamualaikum.